ya Bang ya, benar teknik elektro. Dan masih muda banget, masih muda banget, sama seperti saya ya, masih muda banget dan udah banyak pengalamannya di STEM, makanya kita mau mengkorek sedikit ya, kira-kira perspektif dari Bang Ezandi tentang STEM itu gimana. Beliau ini teman-teman sarjana tadi di teknik elektro Unsya, dan pengalaman kerjanya sudah ada beberapa. Di tahun 2017 itu pernah menjadi publikasi dan dokumentasi di Hema Tektro. Hema Tektro itu perkumpulan mahasiswa teknik elektro ya Bang ya? Himpunan elektro, oke. Kemudian pernah menjadi asisten laboratorium, ya, jadi pernah berkecimpung di riset juga ya, berkecimpung di lab. Labnya tentang jaringan dan komputer di Universitas Syahkuala juga. Beliau juga pernah internship, pernah magang ya Bang ya, berarti ya, pernah magang di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelolaan dan layanan informasi publik ya. Jadi udah lumayan melalang buana speaker kita hari ini. Jadi kita mau tanya-tanya lebih banyak pengalamannya. Kalau dilihat-lihat, ini kan Bang Ezandi ini panggilannya Bang Ezandi ya, Bang Ezandi. Kalau dilihat-lihat ini kualifikasinya, pengalamannya benar-benar kayak di teknik ya. Dan kalau boleh tahu, sekarang itu kan lagi hot issue banget nih Bang, tentang STEM ya, tentang sains, teknologi, matematik. Jadi ada multidisiplin ilmu sekarang. Jadi kita nggak belajar sains cuma secara teori, tapi kita integrasikan tekniknya, matematikanya untuk men-solving suatu masalah. Nah, kita mau tanya dulu ya ke Bang Ezandi ya. Kalau menurut Bang Ezandi sendiri, STEM itu apa sih definisinya? Boleh definisinya? Menurut saya, STEM itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan jadi khususnya generasi muda supaya bisa berkembang di era modern. Karena kenapa? Kita lihat kembali ke zaman-zaman dulu. Sekarang kan lagi masa pandemi. Ya. Kalau untuk mengukur kita pakai termometer yang ada termometer darah. Kadang harus dimasukin ya dulu baru bisa. Tradisional banget ya dunia. Kalau sekarang kan sudah ada sensor yang bisa ngecek suhu tubuh tanpa menyentuh kulit. Sebenarnya zaman itu sudah sangat berkembang. Nah, edukasi itu seharusnya juga begitu. Ya, apa STEM ini penting itu berdasarkan data dari Departemen of Affairs, perkembangan permintaan pekerjaan yang menyangkut dengan STEM berkembang sebanyak 27%. Oh, datanya bahkan teman-teman ya, Masya Allah. Dibandingkan pekerjaan lain itu hanya berkembang dengan 4%. Banyak permintaan itu. Oke, berarti kalau tadi ada contohnya ya, sebenarnya terjadi di kehidupan kita sekarang ya kan, kita tidak bisa menutup mata ya, artinya tidak bisa menolak fakta kalau memang teknologi udah sangat luar biasa, yang mungkin pertama kali dulu kita nggak pernah kepikiran bakal bisa pindah dari satu kota ke kota lain, dari lintas udara ya kan, ada pesawat ya kan, bahkan teknologi sekarang itu bahkan lebih kecil lagi. Tadi Bang Ezadi kasih contoh termometer dulu yang pakai raksa itu ya. Tapi sekarang udah ada pengolahan kayak sensor dan segala macamnya, tanpa sentuh kulit udah bisa tahu suhu tubuh kita. Kalau sekarang mungkin yang terkenal oximeter ya, lagi pandemi ya kan, kayak pasien-pasien itu dikasih satu device untuk ngecek saturasi oksigennya, dilihat apakah dia pasien COVID atau tidak ya. Jadi itu contoh-contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau bisa didefinisikan berarti STEM itu kayak integrasi ilmu gitu Bang ya. Dengan perkembangan zaman. Oke, sesuai dengan perkembangan zaman kayak kita gabungin ada sainsnya, ada tekniknya, ini ada teknik dan ada matematikanya untuk bersatu inovasi. Ya. Nah, kira-kira kalau di sekolah kita teman-teman ada program baru sebenarnya. Jadi untuk memperkenalkan STEM di sekolah kita itu kalian anak-anak MIS itu nanti akan diajarkan 2 device. Ya, ini kabar gembira untuk semuanya, semoga gembira. Yang SMP itu bakal belajar yang namanya microbit. Device-nya namanya microbit. Kalau anak-anak SMA MIS itu bakal belajar nama device-nya Arduino. Itu bukan nama orang Meksiko ya, itu bukan nama makhluk, itu adalah nama satu device yang membantu kita untuk belajar tentang STEM. Nah, karena Miss pertama dengar kayak itu makhluk apa gitu ya. Nah, tapi ternyata itu adalah satu device ya Bang ya, satu cerminan dari STEM itu sendiri.
Nah, untuk hari ini mungkin dari title talk show-nya itu adalah Learn Arduino and Boost Your 21st Century Skill. Jadi kita bakal lebih fokus ke Arduino-nya teman-teman. Kita bakal ngajak ngobrol-ngobrol sama Bang Ezani tentang Arduino itu sendiri karena kayaknya Bang Ezani juga udah berpengalaman ya dengan Arduino. Sering ngata-ngatik. Udah sering otak-atik Arduino ya. Jadi jangan salah lagi ya kalau Arduino itu adalah salah satu device yang kita pakai untuk membuat project berbasis STEM. Oke, kemudian Bang Ezani mau kepoin nih tentang Arduino nih ya. Udah masuk tentang Arduino sedikit. Kira-kira kalau kita tadi udah tahu STEM itu apa, terus Arduino itu device-nya, kira-kira project apa aja sih yang bisa kita buat kalau kita nguasain Arduino? Project itu kalau memang bisa menguasai banyak sekali yang bisa dibuat. Baik dari tim monitoring tanaman atau hewan, terapannya di rumah kita juga bisa. Yang lain kita bisa mungkin membuat robot, mungkin yang anak di sini membuat robot. Oke. Kalau ada mau contohnya mungkin bisa dilihat banyak biasanya pemadam kebakaran. Oh, jadi robotnya yang madahin. Nggak perlu pemadam kebakaran lagi ya, oke. Ada juga ya, dari penelitian Teknik Elektro kemarin, Ayo itu membuat robot pointer, robot bencana gempa. Kalau gempa itu bisa pakai robot. Mana ada gempa, robot itu kirim koordinasi ke tempat mana tempat ditemukan, dan baru tim SAR yang datang. Oh, Masya Allah, ini kayak ini ya, kayak skenario di film-film ya, tapi jadi ya udah ada ya proyeknya ya. Bisa dilihat. Oke, menarik ya teman-temannya. Jadi tanpa sadar sebenarnya banyak profesi kita itu digantikan oleh teknologi ya, banyak digantikan oleh robot bahkan sekarang. Tadi Bang Ezani bilang pemadam kebakarannya udah nggak laku lagi karena udah ada robot tadi ya yang untuk melakukan tim SAR itu sendiri. Kalau dari Bang Ezani sendiri, proyek apa ya? Biasanya panjang ramai gitu, kita butuh banyak waktu untuk cari karena sudah kita juga nggak dapat. Kita buat indikator atau karena itu ada baterai yang kosong, jadi dikasihkan dengan lampu. Oh, berarti ada alat gitu ya Bang ya? Ada alat kita lihat, kita cari. Oke, berarti kalau misalnya itu sering terjadi di kampus ya kan, di kampus, di tempat-tempat mall gitu ya. Lagi banyak keliling-keliling nyari yang kosong, berarti kalau nanti proyeknya jadi yang Bang Ezani pernah kerjain, dia akan kasih sinyal gitu ya. Kalau dia hidup, berarti itu kosong, berarti kita ke sana gitu. Oke, cool. Ada lagi proyek lain? Untuk proyek lain itu ada juga sistem hidroponik otomatis. Ya, hidroponik itu kan cara tanam modern juga. Jadi kegiatan airnya itu juga bisa dipakai pompa otomatis. Kasih kegiatan air dan suhu dan kekuatan juga bisa. Oke, berarti pompanya kayak misalnya kita keluar rumah, nggak ada di rumah, dia bisa jalan sendiri ya, Bang ya. Nyiram tanaman tinggal klik di HP aja gitu ya, ada beberapa ya. Kayak smart home juga yang tadi Bang Ezan disebutin. Mungkin teman-teman kayaknya rumahnya udah ada yang smart home ya, kayak kalian pergi kemana terus lupa matiin AC kamar gitu kan, nggak perlu balik ke rumah, tinggal klik di HP aja gitu ya. Mungkin ya, soal nanti di akhir sesi, makanya penting banget kalian simak sekarang talk show-nya. Catetin kira-kira proyek apa, kalau kalian tertarik nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di sesi akhir dari talk show ini. Kemudian kalau tadi kita udah ngobrolin langsung proyeknya ya Bang ya, langsung proyek apa yang bisa kita buat dengan Arduino ternyata banyak banget ya. Gak cuma teknologi di kesehatan tadi temperatur, tapi teknologi penanganan bencana juga bisa dibuat, teknologi untuk skala rumah bisa, ya teknologi untuk skala yang lebih besar juga bisa. Ya. Kemudian sebenarnya Arduino itu apa sih Bang? Arduino ya, Arduino secara besar itu sebenarnya sebuah perusahaan si alat microcontroller juga produksi softwarenya untuk program microcontroller. Oh,
Nah, mungkin di sini bingung microcontroller apa? Ya, Saya sendiri juga bingung apa itu microcontroller ya. Ya, apa itu? microcontroller itu adalah sebuah komputer yang dikecilkan. Oh, komputernya dikecilkan. Oke. Nah, komputer itu nanti diprogram sehingga bisa memproses input dan output yang diberikan. Jadi sekarang udah masuk ke sini, input output itu apa? Input itu biasanya input itu untuk sensor ini kita rasakan lingkungannya. Jadi setelah apa yang dirasakan misalnya kita punya alat ini. Nah, ini udah ada contoh alatnya juga teman-teman ya. Ini merupakan sensor ultrasonik ya. Mungkin bisa didekatkan ke sini Bang, apa Bang? Agak berdiri dan tunjukkan ke kamera gitu ya. Ini Oke, itu sensor apa Bang? ultrasonik ini untuk berjarak. Cara kerjanya dia mengirimkan gelombang suara. Gelombang suara itu ditentukan berapa lama proses itu. Jadi dihitung lagi sehingga dapat jarak yang mau. Oke, so this is science ya, fisika ya, prinsip fisika ya. Ini sainsnya, makanya ada namanya STEM, dari sainsnya. Itu tadi salah satu contohnya input berarti sensor. Terus tadi ada istilah output. Itu apa Bang? Gimana? Output ini biasanya dia mempengaruhi lingkungannya. Itu seperti lampu mungkin lampu sensor cahaya bahwa sekarang keadaannya gelap, nanti aktuator itu output itu lampu dihidupkan misalnya. Oh, jadi kayak sinyal yang ingin kita munculkan gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin kalau di gerbang mungkin contohnya itu motor gerbang sensornya menjarak untuk Oh, I see. Oke, terus ada lagi Bang yang perlu kita ketahui tentang Arduino ini. Tadi udah ada istilah microcontroller, ternyata itu nama perusahaan, saya baru tahu. Nama perusahaan punya device Arduino sebagai microcontroller, operasinya seperti komputer, tapi disederhanakan gitu ya, dikecilkan. Nah, terus ada istilah input output. Kira-kira apa lagi Bang yang perlu kita ketahui tentang Arduino mungkin kita lihat alat. Sekarang ini mau diperlihatkan tentang ini, wow, ini apa? Ini makhluk apa? Ini yang namanya yang ini yang salah satu yang paling populer. Ada lain macamnya, ya mungkin ini yang paling populer. Ini yang baru belajar. Nah di komponen ini kan ada kan 13. Pin ini berfungsi untuk mempunyai dua nilai. Kalau tidak salah benar, kalau karena hidup itu si dari kita. Kalau dari yang nyata kita lihat baku ya, kalau dia nggak mati itu hidup. Sini ada juga yang namanya analog input ya. Sini itu biasanya untuk input yang punya variabel. Jadi nilainya bukan 0 atau 1. Jadi ada antara range. Itu contohnya seperti ini. Ini sensor kita nggak menghasilkan satu contoh. Ada digitnya ya. Ada range-nya. Kalau dari komponennya itu mungkin selain itu ya mungkin kita sarankan Oke, langsung abangnya langsung mau demo teman-teman ya. Nah, kalian kalau misalnya mau kepo lagi, ini kan ada kayak peta alatnya gitu ya. Nah, jadi nanti di sekolah insya Allah kita akan ada kelas ini. Nah, terutama untuk anak-anak project ya. Tahun ini kita akan coba dulu ke anak-anak project, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang anak project itu mau belajar tentang ini mirip-mirip robotik ya Bang ya. Bisa ya. Karena kayak tadi dari satu device ini bisa jadi banyak project ya. Bisa jadi robotik, bisa jadi project-project yang lain.
Nah, tadi menarik ya, output-nya ada yang 1-0, apa, instruksinya ada yang pakai digit ya, tergantung dari project. Mungkin sebelum kita rakit, mau tahu lagi komponen-komponennya dulu Bang kayaknya. Kayak kalau nggak salah saya tuh ada yang namanya board, Oh, ada ya. yang namanya Wadah. jumpers, gitu-gitu ya. Jadi namanya mungkin asing gitu ya. Sebelum nanti kita rakit udah pakai itunya, boleh ditunjukin ke kamera mungkin ini Kalau di apa-apa. simulasi juga ada Oh, aja kan. boleh, boleh, silahkan. Yang namanya board itu ini. Mungkin Yang bisa pakai disebutnya anotasi Bang. breadboard ini. Supaya kelihatan ada anotasi zoomnya yang spotlight. Sudah dikasih tahu. Nah, breadboard ini kita lihat di sini kalau kita klik ada garis panjang koneksi. Ini koneksi. Nah, untuk bagian ini kita lihat garisnya di bawah. Koneksinya itu bawah. Jangan sampai kalau sensornya itu di pin ini semua. Apa yang diperlukan? Ini kalau kita lupa nih misalnya kan tadi kayaknya setiap pin itu ada fungsinya ya. Kalau tiba-tiba kita lupa, gimana tuh? Atau ada handbooknya atau gimana? Kalau dokumentasi untuk Arduino itu sudah banyak. Kalau untuk analog juga mungkin pinnya apa sudah tidak masalah sebenarnya ini tidak bisa digunakan sebagai misalkan mungkin lupa dengan programnya kok kita itu bisa dilihat di program lagi kita buat ada buatnya lagi nanti. Oke, ini udah lumayan penuh ya kepalanya. Oke. Kan kita lihat kita di sini ada apa yang udah kita rangkai sini kita mau apa kita mau lakukan apa dengan bagian ini kita masukkan ke dalam kode pertama kali kita yang ini ada resource temperatur tadi dan pinnya itu untuk kita set up dia sebagai apa ini kalau set up dia attach-nya di mana itu mungkin sebentar kalau serial bikin apa yang kita print bisa kita lihat di yang tadi berapa ini bisa kita lihat kalau untuk kodenya. Oke. Ini kalau nggak salah saya juga selain harus mengerti pin-pin kayak physically device-nya itu katanya ada bahasa bahasa pemrograman juga ya. Bahasa pemrograman yang dipakai itu mirip-mirip dengan pemrograman C. Oh, berarti dia punya bahasa guys, kayak sama kayak kita ya, ada bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Alat ini namanya bahasa apa? Bahasa C. Bahasa sih, mungkin anak-anak itu ngomongin apa sih abangnya gitu ya. Jadi alat ini kan kita ingin mengkomandokan dia ya, kayak misalnya harus mendeteksi suhu gitu, atau tujuannya ingin mendeteksi yang lain. Nah, jadi kita kodekan dulu ya bang ya dengan bahasa itu. Nah, namanya bahasa C. Oke, itu mungkin on the surface perkenalan dari Arduino-nya. Sekarang kita mau ngeliat Bang Ezan ini, hari ini bakal beraksi di tempat, bukan ngapa-ngapain teman-teman, tapi mau ngerakit Arduino ya Bang ya. Iya, Ini mau dirakit jadi apa Bang alatnya? ini mungkin lebih kalau di dunia nyata mungkin lebih gerbang pada mobil di depannya dan gerbangnya ada otomatis. Oh gitu, bisa dibuat dengan alat uh, sekecil ini ya? Bisa Oke. prototipe betul sekali. Oke, oke. Silakan, kami persilakan Bang Izadi untuk ambil alih. Ini sekarang kita mau ngedemo teman-teman ngerakit alat Arduino ini. Jadi tadi pendeteksi kayak gerbang otomatis gitu ya Bang ya, simulasi gerbang otomatis. Silakan Bang Izadi ambil alih. Semoga kelihatan teman-teman ya. Ini kita rangkai dulu. Oke. Mungkin bisa ke depan lagi ya Bang ya.
yang kita pakai itu sensor yang ada Sensor signalnya. ultrasonic tadi. Ini teknik banget ya. Anak-anak saya ingin masuk teknik, inilah kerjaan anak teknik. Kalau berarti teman-teman cewek teknik juga makanan sehari-harinya dengan device-device ini ya. Banyak. Oke, jadi silakan ya kalian yang ingin masuk jurusan teknik. Nah ini kerjaannya ya, kira-kira. Kalau nggak salah saya namanya jumpers ya bang ya, Iya, ini kabel. kabel jumpers. Nah, berapa model ini yang ada pin, hanya male. Kalau dua-duanya ada pin itu kita bisa kabel male to male. Oh, male untuk male cowok, cowok dong, male Ya, cowok ya. Oke. mungkin ada yang seperti ini itu female, male lagi. Lucu ya, kabelnya ada ya cowok, ada yang kabel cewek. Oke. Saya kira begitu. Ya silakan. Kalau Bang Ezan ini mau berdiri juga silakan senyamannya aja. Ini terutama untuk anak-anak project ya, nanti Bang Ezan ini bakal ngebimbing satu tim. Nah, jadi semoga project kalian bakal ada teknologinya itu bakal lebih keren lagi ya. Makanya kalian harus ngerti dulu prinsip cara penggunaannya gimana. Ini kalau misalnya salah masukin kabelnya kayak terjadi Bang error ya berarti ya. Atau Kabel mungkin ada alam yang terlalu banyak arus yang ngalir di dalam. Tapi nggak usah takut. ya bisa tahu mana sering terjadi, tapi ya bisa ada solusinya ya. Biasanya kalau yang datang itu kan nanti hasilnya hasil bisa pas hasilnya Berapa lama kira-kira kita harus kayak satu orang yang awam banget gitu ya untuk ngerti Arduino, jadi ngerti itu kira-kira berapa lama Pak waktu untuk belajarnya? berapa lama waktu belajar itu tergantung berapa sering dia bukan sesuatu yang bisa langsung teori. Oh, Kalau menurut saya ilmu praktek. oh, isi. Kayak trial dan error juga ya. Kalau teori pastinya tuh nggak ada ya. Karena banyak sekali memang ini cara Oh ini untuk yang lebih dekat alatnya ya, weh. Nah ini teman-teman yang dirakit ya. Ini namanya Arduino. Dan kalau kalian mau buat project berbasis STEM, berbasis teknologi, inilah mainannya. Jangan khawatir, nanti kita akan belajar insya Allah sedikit demi sedikit di sekolah. Terutama nanti untuk anak-anak project miss yang akan belajar pertama kali ya. Bagi yang masuk teknik, siap-siap ini makanan sehari-harinya ya. Teknik elektro berarti nggak cuma tentang listrik ya, Bang, ya, tentang ini juga ya. dan saya juga itu juga Oh, belajar. kelihatan ya teman-teman ya.
Kita lihat ya nanti hasil akhirnya bakal jadi apa sih dari rakitan Bang Ezandi ini. Ini bukan ngerusakin alat ya teman-teman, ini memang ngerakit sesuatu ya, buat sesuatu. Kalau kalau kalian amazed dengan robotik, kalau kalian amazed dengan sesuatu yang otomatis, this is what the people are doing behind the screen ya. Jadi di balik layarnya ini ada scene otak-atik ini dulu. Saya merasa keren ya dengan mereka-mereka bisa ingat ini dari lubang yang mana ke lubang yang mana gitu ya, Masya Allah. Itu kan tentang karena lebih sering Oh, oke. Oke, setelah alatnya dirakit, teman-teman, ini kalian bisa lihat kayak Bang Ezandinya ngubungin USB ke laptop. Ini untuk bahasanya ya, Bang ya. Kodeannya di eh, di setelah kita rangkai ini belum ada apa-apa ya. Belum ada hmm, terus satu tools yang akan wow, itu apa? ini namanya Arduino ID. Itu kalau dibilang Arduino orang lebih kenal dengan board. Tapi yang lebih ekstrim kalau orang sering menggunakan alat mikrokomputer itu adalah Arduino ID ini karena bisa memprogram papan apa aja itu. Oke, tapi yang terlihat kayaknya tulisan-tulisan kecil gitu ya, kayak prasasti sejarah gitu yang terlihat di layar. Itu apa, Bang? Itu bahasa sihnya, bukan? Iya, ini bahasa untuk cara dengan komputernya. Oh, gitu. Jadi apapun yang ingin kita buat dia, misalnya kita ingin dia melakukan apa, kita tulis di sana ya, Iya, di pengkodeannya. Oh, siap. itu kita upload. Lucu-lucu ya bentuknya ya, kecil-kecil kayak mainan anak-anak jadinya ya, padahal ini cikal bakal dari ini ya, teknologi yang besar ya. Terus kita turun juga sebentar. Anak-anak Miss kedengeran ya suaranya ya guys. Miss harap kalian menyimak, mencatat. Ya ingin kalian kepoin silakan. Boleh ditulis di chat box. Boleh tanya langsung ya. Bagi kalian yang suka ngotak-atik, bagi kalian yang amazed dengan robotik, bagi kalian yang amazed dengan teknologi, bagi kalian yang amazed mau masuk ke teknik, nah itu dipersilahkan untuk nanya-nanya ya. Jarang banget kita ngundang orang teknik kan ya ke sekolah kita, ini udah kedatangan tamu kita. Nah, di sini sudah down uploading ya, tapi kodenya itu udah masuk ke kotak, itu bisa langsung kita cek. Ini saya buat kalau ada objek bawah 20 cm, itu servonya akan bergerak. Kalau memang bisa dibaca. Jadi ini sensornya, kalau ada sesuatu yang dia deteksi, dia akan apa bang responnya? Dan buka gerbang, Gerbangnya yang mana gitu? gerbangnya gerbangnya di sini kita buat di uh, ini servonya. Servonya ini bertugas untuk buka gerbang. Jadi dia yang akan bergerak ya si biru ini ya. Mungkin ada di salah Kalau berarti kalau ada salah rangkai nggak bisa dibaca sama itunya bang. ya kadang responnya itu nah, Oh bergerak guys, kampung banget ini maaf ya. Saya orang desa tiba-tiba nggak ada yang bergerak itu. Cute. So yang itu di sini ada kesalahan. kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang bergerak gitu.
Ini ya, ini simulasi dari apa tadi servo gerbangnya ya Bang ya. Kalau responnya benar, jadi ini sensornya. Nah, ini simulasi untuk gerbang otomatis. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada mobil mendekat gitu ya, nah ini akan bergerak buka gerbang. Nah, ini simulasi kecilnya, teman-teman. Oh, ininya mau ini ya. Miss Nadia yang guru biologi dan ini sebagai sesuatu yang Masya Allah ya. Kalian pay attention to this item yang warna biru ini. Okay, pay attention to this and see what will happen. Ada kesalahan bacaan. Terus Oh, tadi bisa tapi Bang kayaknya udah nggak bisa lagi gara-gara kalian mau lihat dia grogi kayaknya ya. Oke, did you see that girls? Pay attention to this device. Tadi bergerak ngeliat nggak? Jadi kalau misalnya sensornya itu kebaca ada benda, nah bergerak ya. Kelihatan yang putih ini? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya. Ya udah dikasih background. Nah, ini nih. Pay attention to this yang putih di atas ini. Nah, kelihatan nggak? It's moving now. It's moving ya tadi ya. Nah, nah ini baru dibaca ya. nah, Ini ada kabel. nah. Nah, Nah, jadi kalau kita taruh sesuatu di depan, oh keren ya. Oh cool. Jadi ini simulasinya ya. Kalau ada sesuatu, misalnya mobil masuk ya, terus dia bakal kebuka. Nah, dia mendeteksi. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, nah ini kayak anak kampung. Nggak pernah lihat ya. Wow, ini berarti simulasi kecil dari gerbang otomatis ya, emang ya. Jadi kalau ada objek di sensornya teman-teman, dia akan bergerak. Nah, ini what will happen if you guys have automatic gate ya, yang apa gerbang otomatis tuh kayak begini kerjanya. untuk sebuah prototipe penerapannya yang bisa kita lakukan. Oke, cool. Keren ya. Mau main-main lagi silahkan. Kalau kalian ada di sini kalian boleh main dengan ini. Jadi keren banget ya. Bagi anak-anak MIS yang mau ngambil project apapun, nggak mesti harus komputer ya. Bisa kayak tadi, misalnya project biologi. Kalian tertarik dengan penelitian apa gitu kan? Ingin kalian buat device-nya, ingin kalian buat prototype alatnya, itu bisa pakai device ini ya Bang ya. Iya. Gitu. Wow, ini keren sekali. Saya main lagi. Nah, ini masih bergerak, teman-teman. Okay, this is what happened if we understand about the Arduino. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Boleh open audionya teman-teman kalau ingin kepoin lagi hal-hal lain. Ada yang mau nanya boleh open audionya atau boleh tulis di chat box. Apakah ada pertanyaan di chat box kira-kira? Bapak operator ada pertanyaan di chat box ya kira-kira belum? Oh, belum ada pertanyaan. Teman-teman di sini bisa harap kalian ada di sini, ada di balik layar, masih hidup, nggak kemana-mana. Kalau ingin bertanya, silahkan.
Kalau misalnya tadi kan kita pakai apa koneksi dia ke ini masih bergerak ya. Ya. Kalau misalnya berapa lama Bang kita buat bahasa C itu? Kayak itu punya ini ya nggak sih punya panduannya gitu nggak? Panduan itu sudah banyak. Nah, kadang untuk pemrograman yang menggunakan sensor ini kita nggak perlu buat dari awal lagi. Kita ada orang. Kita kombinasikan dengan apa project kita itu nggak harus lama-lama lagi ngoding sekarang. Kita banyak dokumentasi yang kita orang. Oke, berarti bisa. Oke, ada ini ya. Ada permintaan ternyata. Waduh, ini ditantang Bang Aizaninya. Miss buat kayak oximeter kemarin dong. Waduh, oximeter. Jadi kemarin tuh kita punya anak Ki Hajar buat prototype juga. Kita buat oximeter pakai Arduino, Bang. Oh, Tapi karena pembimbingnya orang biologi, orang muda gitu ya. Jadi kemarin butuh bantuan dari teknik juga. Mungkin kalau sekarang nggak bisa dibuat, bisa nggak Bang dibuat oximeternya? nah, kalau sekarang mungkin alatnya memang kurang ini. kurang- ini. Saya juga masih kurang ngerti ya. Seperti itu kerjanya gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalian bisa buat apapun. Yang penting device-nya ada gitu. Jadi kayak beda project, beda device-nya gitu Bang ya. Iya. Kayak misalnya tadi ini project-nya adalah mendeteksi jarak gitu kan, mendeteksi jarak supaya pintu gerbangnya terbuka otomatis. Berarti teman-teman harus punya sensor yang mendeteksi jarak gitu. Nah kalau oximeter itu tadi ada yang challenge yaitu dia mendeteksi kadar oksigen dalam darah. Kerjanya itu kayak kapiler darahnya memancarkan cahaya dan sebagainya. Jadi beda cara kerjanya. Kalau beda cara kerjanya, berarti sensornya juga beda. Kan? Artinya kalau kita punya sensornya, kita bisa buat. Tapi sekarang sensornya itu nggak ada untuk oximeter. Bang Azaninya bawanya sensornya untuk jarak. Gitu. Keisha mau jalan aja. Keisha bisa datang ke sini nanti kita rakit bareng-bareng ya. Jadi itu teman-teman yang akan kita pelajari nanti insya Allah di semester ini kita akan ada kurikulum STEM. Kita ingin mengaplikasikan supaya pelajaran kalian tuh nggak cuma textbook, nggak cuma belajar teori gitu kan. Nah, fisika kita belajar tentang gelombang, tentang suara, ya kan. Biologi juga kayak ada darah manusia dan sebagainya. Gimana sih cara ngelihatnya dalam bentuk real gitu ya? Gimana sih cara buat pelajaran kita itu jadi teknologi sederhana? Makanya kita harus belajar STEM. Ya, dan di sekolah nanti kita akan difasilitasi untuk belajar device-device ini. Gitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira dari teman-teman boleh buka audionya? Ada yang mau jadi anak teknik nggak? Kalian setelah lihat ini mau jadi anak teknik atau tiba-tiba jadi anak teknik? Saya angkat tangan nggak mau jadi anak teknik. Ada yang mau jadi anak teknik teman-teman? Nggak menutup kemungkinan ya cewek ya bang ya? Nah, untuk di elektro kami mungkin juga ada sekitar 13 orang. 13 orang dari berapa orang? Dari 60. Biasanya yang jadi minimal itu cewek ya kalau Iya. di teknik ya. Tapi Oke. untuk 13 orang pun Oke, cool. Jadi silahkan anak Aramis yang mau jadi sebenarnya nggak masih anak teknik ya bang ya. Semua disiplin ilmu itu jatuhnya akan buat inovasi ya kan, akan buat satu apa ya prototipe gitu ya. Ada satu alat yang kita kasih ke masyarakat. Jadi apapun bidang kalian, itu nanti jadi kedokteran, biologi, apapun itu akan belajar tentang teknologi. Kenapa? Tadi kayak Bang Azizan dibilang ya di awal pembukaan banget demand of job itu permintaan pekerjaan itu banyaknya dari teknologi ya kan. Dan nggak menutup kemungkinan kalau sekarang itu banyak profesi digantikan oleh robot ya kan. Jadi harus siap-siap kita bisa menyaingi robot. Bahkan kita yang buat robot itu supaya kita tidak tersaing gitu ya. Jadi that's why STEM is important. Ya, jadi kalau mau bertahan di abad ke-21 ini di mana teknologinya harus mengerti teknologi. Oke, banyak banget saya ngomongnya ini karena amazed ya, karena merasa kece dengan yang barusan ini masih bergerak. Kampung banget, ini masih bergerak teman-teman. Keren banget. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Boleh open audionya, boleh tulis juga di chat box. Banyak, ada berapa orang? Ada 50-an orang ya? Silahkan, boleh buka audionya.
Atau mau nanya-nanya ke Bang Ezandi langsung boleh. Atau ada yang mau curhat tentang teknik atau yang lainnya dipersilakan. Ada anak-anak Miss? Ada yang ingin bertanya? Jadi siap-siap ya, nanti di kelas kita akan belajar ini. Siap-siap akan bekerja dengan kabel-kabel mainan-mainan kecil ini ya untuk membuat prototipe. Mungkin Bang Ezandi sambil nunggu-nunggu yang nanya, apa sih? Oh ada juga yang nanya ya? Nanti ada mapas tim ya, belajar apa aja? Oke, ini menarik. Ya, kita bakal ada pelajaran STEAM. Sebenarnya itu teman-teman masuk ke kurikulum baru sekolah kita. Untuk tahun pertama ini bakal dicobakan ke anak project dulu. Ya, jadi teman-teman scavengers, kalian akan belajar project di tahun pertama ini. Mungkin nanti di tahun selanjutnya bakal untuk semua dibukanya. Ya, jadi bergembiralah, kalian akan menjadi uji coba pertama. Nah, tadi pertanyaannya kita belajar apa aja? Mungkin Bang Ezandi bisa ngasih apa ya kayak gambaran ke kita tuh. Waktu pertama kali kenal dengan microcontroller, itu kita belajar apa aja sih? Mulai dari mana dulu? Kenalan dengan komputer itu pertama kali kita mengerti pin-pin yang digunakan itu sebagai apa. Jadi kita lihat tadi juga banyak kita belajar tentang. Selain itu juga cara kita berkomunikasi dengan bagaimana penggunaannya mungkin lebih. Misalnya kita mau membuat suatu project nih, kayak tadi kita buat project untuk membuka gerbang otomatis. Itu kita pelajari sensor apa saja yang perlu untuk digunakan gitu. Itu seperti itu. Cuman yang lebih intinya itu biasanya kita belajar tentang pemrogramannya. Jadi bahasa untuk berkomunikasi kan. Seperti itu. Jadi tadi pertama belajar tentang device-nya dulu, ngerti pin-pinnya dulu ya, karena pasti kan kalau ngerti teknologi harus ngerti dulu perintilan yang kita pakai ya kan, ngerti device-nya. Yang kedua lebih banyak ke bahasa pemrogramannya ya Bang ya. Oke, setelah itu kemana? Biasanya biasa dengan bahasa pemrograman, bahasa dengan alat yang digunakan itu lebih ke kita cari project apa yang bisa kita buat gitu. Langsung eksekusi ya, ya, langsung turun ke lapangan ya. Ini udah dikasih nih modalnya, udah diajarin device-nya, kamu udah diajarin ya. Itu teman-teman akan diajarin device-nya, udah diajarin bahasa pemrogramannya gimana, cara buat dia itu bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Oh, kita mau dia deteksi suhu. Oh, kita mau deteksi darah gitu kan. Udah belajar pemrogramannya. Yang ketiganya baru langsung turun tangan ya, langsung turun tangan kerakit sesuatu yang ingin kalian buat. Itu berarti di teknik itu kira-kira mata kuliahnya berapa lama Bang? Di teknik itu pertama kali kita belajar bahasa pemrograman itu ada 2 mata kuliah itu, jadi 2 semester untuk belajar pemrograman. Semester pemrograman ya. Kemudian baru untuk alat-alat ini itu namanya sistem embedded itu juga langsung buat project gitu. Karena kami sudah sudah dianggap mengerti pemrograman, tinggal implementasinya saja. Semester guys, kayak langsung teknik, jadi bahasa pemrograman. Oke, ini menarik nih. Ada yang takut ternyata ya, takut main-main dengan ini. Nanyanya ada nggak larangan yang harus kita hindari? Hal-hal yang nggak boleh kita lakukan selama merakit microcontroller atau ya berkecimpung dengan STEM. Untuk merakit microcontroller itu sebenarnya yang pertama kali itu jangan takut ya. Kalau untuk larangan-larangan itu mungkin sangat sedikit. Biasanya mungkin untuk merangkai LED misalnya lampu LED itu harus ditambahkan dengan yang namanya resistor gitu, supaya jangan terlalu banyak arus yang jalan di LED tersebut gitu. Ini salah satu contoh. Ada baru guys. Ini barunya anti-anti tapi beda ya. Ya, ini namanya resistor. Mungkin bisa dilihat di dekat. Oke, ini bukan anting-anting baju Aceh, ini namanya resistor ya. Resistor. Mungkin kita lihat di sini juga ada garis-garis itu di cincin. Itu juga menandakan berapa kapasitas resistornya itu. Kalau itu hal yang harus diperhatikan ya, iya. Penggunaan energinya ya, iya, supaya nggak boros gitu ya. Kalau memang takut rusak alat, mungkin kayak tadi saya bilang itu ada
simulator ya. Simulator itu kalau memang salah kita gunakan, mereka kadang langsung ngasih tahu kalau dengan animasi bahwa gambar LED-nya misalnya meledak seperti itu. Itu Oh ada gitu. seperti itu. Oh berarti Nah, sebelum kita ngerakit di sini bisa pakai simulator yang tadi gitu iya, ya? sebenarnya pakai Kita simulator dulu. coba-coba, oh kalau mau Hmm, rakit sesuatu, kita coba di simulator dulu. Kalau ternyata nggak match, itu nanti akan dikasih info. notifikasi gitu ya. Iya. Oh ini tidak akan berhasil, oh ini akan meledak gitu ya. Iya. Pernah nggak abang rakit sesuatu terus meledak gitu? Itu kalau untuk meledak saya nggak pernah. Nggak Untuk pernah. komponen-komponen ini biasanya arusnya juga lemah. Jadi kalau ada pin-pin ini bisa kita sentuh juga nggak kontak gitu. Nah, Oke. Oke. Jadi larang pertama jangan takut ya, jangan takut main dengan perintilan ini. Yang kedua tadi jangan apa tadi resistor untuk diperhatikan ya, ada diperhatikan itu. alat dengan resistor itu mungkin jadi perhatian teman-teman gitu. Tapi jangan takut meledak karena ini harusnya kecil tadi kata Bang Ezan ya, jadi aman kabel-kabelnya gitu. Oke, cukup berani kira-kira untuk mencoba ini wis nantangin diri sendiri juga ya. Kalian juga bisa sebenarnya coba rakit-rakit ini. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira dari teman-teman yang lain? Jadi pantangannya nggak banyak ya, guys. Nggak kayak di lab ya. Kalau kita main di lab kan banyak ya bang pantangannya Banyak ya. biasa. Kayak jangan deket-deket dengan larutan asam. Nah, harus masuk lab pakai sepatu, harus pakai lab gitu, pakai pot gitu ya. Kalau ini enggak ya. Ini enggak, di mana aja bisa kita rakit ini. Kalau saya kan biasanya juga kadang di rumah, kadang di lab, kadang lagi suntuk kan di warung kopi itu Masya Allah, bisa ada teknik dibuat. banget di warung kopi lagi nyantai, orang ngobrol gitu kayaknya masih kopi nih nggak ngerakit. Arduino ya, Masya Allah, jiwanya teknik sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin dikepoin kira-kira? Ya, insya Allah kita akan cobakan di semester ini dengan anak project dulu ya, dengan anak project. Jadi selain kalian belajar untuk riset, ya kita akan belajar untuk implementasi teknologi di project kalian. Gitu. Mungkin tahun depan nanti kalau ada waktu kita bisa buat untuk semuanya. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh open audionya, boleh tulis di chat box juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaannya kita udah 1 jam ternyata ya di sini, mulai dari pertama tadi acara sampai ngerakit ini. Jadi ini mungkin gambaran besar teman-teman ya, apa yang akan kita lakukan dengan STEM dan alat apa yang akan kita gunakan dan bagaimana cara mengoperasikannya. Mungkin Bang Azandi sebelum kita tutup ada closing statement, ada kata-kata motivasi untuk adik-adik, mungkin termasuk teknik untuk mencintai STEM, untuk terjun ke teknologi, mungkin ada, silakan. Untuk yang itu ya, saya pertama kali itu jangan pernah takut itu, karena ini ilmu praktek. Kalau memang gagal kita coba lagi. Kalau memang gagal lagi itu mungkin kita bisa cari informasi lagi. Itu sudah banyak sekali dokumentasi untuk ini. Jadi yang paling saya tekankan itu jangan takut untuk mencoba gitu. Ini motivasi hidup juga jangan takut untuk mencoba. Jadi di STEM itu diajarin kita trial dan error. Iya memang. Kita juga gitu guys. Jadi kalau gagal jatuh bangkit lagi ya kan. Ya memang gitu. Ya, dan teknologi ternyata juga mengajarkan kita untuk itu. Kalau saya boleh kepo, kenapa Bang Azandi bisa turun ke dunia otak-atik ini? Maksudnya kenapa passionate di sini? Awalnya dulu kan juga pertama kali belajar pemrograman. Mungkin setelah belajar pemrograman itu belum tahu taruhnya itu di mana gitu kan. Kita tahu pemrograman itu berbicara dengan komputer, cuma di mana biasanya itu terjadi kan. Jadi pertama kali saya kenal dengan Arduino ini, rupanya di sinilah itu di mana komunikasi antara komputer itu digunakan gitu di depannya. Berarti dari kecil dari dulu dari SMP SMA udah cinta komputer ya Iya, maksudnya. dulu udah senang dengan komputer, waktu masuk kuliah mungkin lebih dikenalkan dengan ini. Oh gitu. Saya punya anak saya di kelas saya tuh pengen jadi hacker ya kan, kemarin ada yang pengen jadi mafia, ada yang pengen jadi apa ya, jadi di working at Google company ya. Itu mungkin mainannya bakal dengan komputer ya banyak ya. Ya, bakal dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu banyak sebenarnya. Jadi kalau memang tertarik dengan website mungkin itu bisa belajar PHP atau PHP, bukan pemberi harapan palsu. Juga untuk misalnya suka buat aplikasi itu base-nya biasanya bahasanya Java. Gitu. Kalau untuk ini biasanya
C atau C++. Oke. Kalau boleh tahu cita-cita Bang Eza ini sebenarnya mau jadi apa sih? Sebenarnya cita-cita saya sebenarnya saya juga ingin jadi web developer, jadi cuman karena memang senang di sini bisa ngotak-ngatik terus itu, jadi ya mungkin sempat mikir juga ini pekerjaannya sebenarnya di mana gitu. Cuma beberapa hari lalu juga saya lihat itu mungkin lebih di desain alat industri ya, itu untuk komputasinya bagaimana, itu biasanya itu penerapan dari Arduino ini. Oke, jadi bagi kalian ini juga terbuka ya satu lowongan ya. Tadi yang mau jadi web developer, this is what you're going to really master ya. Harus master ini dulu sebelum profesi. Sebenarnya banyak sih profesi yang related to teknologi ya nggak sih? Kayak semua bidang itu harus bisa melek teknologi ya. Kayak medis ada biomedis, jurusannya yang saya pengen banget gitu kan. Itu belajar tentang alat rumah sakit, harus ngerti komputasi. Ada matematikanya, ada sainsnya, ada teknologinya. Terus bidang lain, bidang kehutanan juga ya kan, ada drone-drone yang ngecek hutan. Sekarang itu juga teknologi. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya. Jadi semua teman-teman itu semua bidang sekarang itu udah terintegrasi dengan teknologi. So we have to really awake the technology. Gitu. Kayak harus benar-benar melek teknologi. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan kalau nggak ada. Tadi ada lagi closing statement-nya, Bang Ezanti untuk adik-adik sebelum kita tutup. Sepertinya udah itu aja dari saya. Oke, itu aja dari kita teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kalau nanti kalian tertarik dengan robotik, kalau kalian tertarik dengan STEM, itu bisa kontak Miss ya. Jangan diteror, dibilang aja, dikabarin. Tuh tahun ini insya Allah kita coba dulu dengan anak project. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga ada banyak ilmu yang bisa didapatkan. Semoga bermanfaat. Tetap berinovasi, tetap jadi anak muda yang berkarya. Jangan cuma mau jadi anak sekolah yang datang ke sekolah buat PR terus pulang tapi nggak ada ciptain inovasi apapun. Itu sama kayak manusia nggak ada value-nya nggak sih, kayak nggak memberikan manfaat. Jadi di agama Islam juga gitu kan ya, kita harus ngasih manfaat ke orang lain. Jadi gimana caranya berinovasi? Ya buat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kalian hidup ternyata. Kirain cuma 2 orang yang baik. See you.